Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang terus melimpahkan nikmat kepada kita sekalian, termasuk pada hari ini yang Allah berikan kesehatan badan, pendengaran, penglihatan, hingga ia dapat menatap indahnya dunia, hingga ia dapat merasakan betapa nikmatnya sehat, hingga dengan pendengarannya pun ia dapat menikmati suara-suara indah. Kumandang azan adalah sebuah suara yang begitu merdu terdengar di telinga orang-orang yang beriman, kecuali yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Maka setiap perkataan yang mengandung nasihat, setiap perkataan yang mengandung seruan akan menjadi beban yang begitu berat, tidak hanya terdengar di telinga, tetapi menjadi beban yang begitu menekan di dada. Tidak heran betapa banyak kumandang azan yang terdengar bagi sebagian orang menjadi beban bagi mereka, menjadi suara bising di telinga mereka. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fussilat ayat ke-33, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan siapakah yang perkataannya lebih baik daripada perkataan yang menyeru kepada Allah dan mengajak untuk melakukan amal saleh. Maka ayat ini tentu saja memberikan penekanan kepada kita untuk memberikan tempat yang penting bagi setiap seruan kepada Allah. Dan tidak ada kalimat seruan yang begitu terdengar jelas setiap hari 5 kali dikumandangkan setiap hari selain suara azan. Hayya 'alas shalah adalah panggilan untuk menyeru kepada Allah. Hayya 'alal falah, seruan untuk mengajak manusia agar dapat menggapai kemenangan. Dengan takbiratul ihram kita lakukan setelah kita tunaikan seruan azan itu. Terkadang kita sering melihat bahwa di antara sebagian kaum muslimin ketika azan sedang berkumandang, justru ada sikap-sikap yang menunjukkan tidak memberikan perhatian kepada azan tersebut. Ada yang ketika azan berkumandang, mereka sibuk dengan urusan kantornya. Ketika azan sedang diserukan, mereka tetap tenggelam dalam pembahasan-pembahasan rapat, berdebat soal anggaran tender-tender besar, berdebat soal proyek-proyek besar, padahal azan sedang dikumandangkan. Nyanyian-nyanyian musik terus disenandungkan padahal azan sedang diserukan. Tidakkah ini sikap yang begitu jelas telah merendahkan apa yang Allah sebut ahsanu qawlan? Maka jika ada perkataan lain dalam perkara dunia yang menunjukkan ada sikap seseorang bahwa apa yang dia ucapkan dalam perkara dunia itu lebih keras, lebih terdengar nyaring daripada suara azan, maka inilah sikap yang telah merendahkan suara azan. Padahal ada sebuah syariat, ada sebuah perintah dari Rasulullah. Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqul. Ini perintah. Jika terdengar suara muazin, jika kalian mendengar suara azan, faqulu mithla ma yaqul. Ucapkan seperti apa yang diucapkan. Kemudian bersalawatlah kepada Nabi. Akhiri kalimat-kalimat jawaban azan itu dengan mengucapkan doa. Maka kata Nabi, barang siapa yang melakukan amalan ini,
halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Inilah jalan untuk mendapatkan kehalalan syafaat Nabi. Tetapi begitu banyak umat Islam yang mengabaikan perintah Nabi ini. Setiap kita sibuk mencari siapa kambing hitam, ketika seorang pejabat menyamakan suara yang keluar dari toa-toa masjid itu, diibaratkan atau dibandingkan dengan suara gonggongan anjing, mendadak semua menjadi marah, mendadak semua menjadi pemicu kekacauan. Padahal sesungguhnya andai kita sedikit berenung saja, barangkali Allah hanya sekedar meminjam lisan seorang pejabat untuk mengingatkan kita secara tidak langsung. Kitalah yang sesungguhnya sedang merendahkan suara azan selama ini. Kitalah yang sedang ditegur oleh Allah. Kitalah yang telah menunjukkan sikap bahwa suara azan seolah-olah tidak memberi makna apa-apa. Padahal disitulah awal bagi kita sebagai hamba Allah untuk membangun rangkaian-rangkaian ibadah kita kepada Allah. Itulah yang dimaksud, dikandung di dalam perintah aqimus shalah, dirikanlah salat. Tidak mengerjakan salat. Bagaimana salat itu sudah kita rindukan sejak azan dikumandangkan. Maka pemirsa yang budiman, mari kita perbaiki sikap kita. Kita tunjukkan sikap yang menghormati. Ahsanu qaulan. Setiap kalimat yang menyuruh kepada Allah adalah sebaik-baik perkataan. Maka jangan ada perkataan yang menyeru kepada dunia. Kita jadikan sebagai lawan bagi kumandang suara azan itu. Semoga kita lebih tergerak lagi untuk menghormati kalimat-kalimat suci, seruan-seruan kepada Allah, termasuk kalimat azan saat waktu-waktu sholat telah masuk. Semoga Allah memberi kita petunjuk. Allahul musta'an. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.